Partai Persatuan Pembangunan P3 resmi mengusung Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden 2024 dan ketua Badan Pemenangan Pemilu partai. P3 mengusulkan Sandiaga sebagai cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Rapat Pimpinan Nasional Partai Persatuan Pembangunan P3 resmi mengusulkan kader barunya Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bakal calon wakil presiden 2024 untuk Ganjar Pranowo. Tak hanya sebagai bacawa pres, Sandiaga juga ditunjuk sebagai ketua Badan Pemenangan Pemilu partai. Dengan posisi baru ini, Sandiaga ditugaskan untuk membantu partai berlambang Ka'bah memenangkan kontestasi pemilu 2024, baik pilpres, pemilihan legislatif, hingga pilkada. Sandiaga pun sebenarnya diusulkan bersama PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono sebagai pasangan Ganjar. Namun Mardiono batal dimajukan karena fokus memimpin partai untuk kerja-kerja pemilu. Rapimnas 6 Partai Persatuan Bangunan menugaskan Saudara Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional. Dengan tugas pokok pemenangan Partai Persatuan Pembangunan dalam pemilu legislatif, pemilu presiden, wakil presiden, dan pilkada serentak 2024. Terkait dengan pemilihan presiden, bahwa Rapimnas ke-6 Partai Persatuan Pembangunan menugaskan Saudara Rapimnas ke-6 Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan Saudara Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo dalam pemilihan umum tahun 2024. Yang ketujuh, Rapimnas ke-6 Partai Persatuan Pembangunan mengamanatkan kepada PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Haji Muhammad Mardiono untuk menyampaikan dan memperjuangkan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri untuk mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo pada pemilihan umum tahun 2024. Usai namanya diusulkan P3, Sandiaga Uno tetap fokus untuk melanjutkan pembangunan pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Harapan adalah apa yang sudah dicapai pemerintah di bawah pimpinan Bapak Jokowi selama 8 tahun lebih terakhir ini dilanjutkan dalam konsep akselerasi pembangunan yang fokusnya untuk meningkatkan ekonomi umat, kesejahteraan rakyat, lapangan kerja yang diciptakan, harga-harga bahan pokok yang stabil dan terjangkau. Oleh karena itu, politik amar ma'ruf nahi mungkar dapat kita kerucutkan bagaimana P3 bisa bermanfaat dan mewujudkan semangat dari masyarakat Indonesia, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan ekonominya. Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah politik Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo tergantung restu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Targetnya tidak lain dan tidak bukan ingin menjadi bakal calon wakil presidennya Pak Ganjar. Dan tentu ini sesuatu yang biasa dan normal saja dalam politik. Nah, tetapi itu kan tidak mudah. Saya mendengar Bu Megawati menolak Sandiaga Uno menjadi calon presiden Ganjar. Tetapi semuanya kan dinamis, semuanya bisa berubah, semua bisa berkembang. Ya apa boleh buat ya, ketika keluar dari Partai Gerindra maka
target utama ya harus menjadi cawapresnya Ganjar, walaupun memang kenyataannya tidak mudah dan kenyataannya agak sulit. Kenyataannya ya tentu hanya Bu Megawati yang menentukan apakah Sandiaga Uno bisa menjadi cawapresnya Ganjar atau tidak. Tetapi saya melihatnya agak sulit dan agak berat, karena PDIP saya menilai membutuhkan figur sosok yang tua, yang senior ya, tokoh Islam yang betul-betul memiliki basis massa yang besar, yang banyak dari kalangan Nahdliyin. Saya sih melihatnya ke sana arahnya. Poin-poin Rapimnas dalam waktu dekat akan disampaikan ke PDI Perjuangan sebagai rekan koalisi P3 yang mengusung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Tim TV One mengabarkan. P3 takbir, tepuk tangan untuk P3. Lalu Ganjar Pranowo menanggapi usulan Partai Persatuan Pembangunan yang merekomendasikan Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada Pilpres mendatang. Ganjar menilai siapapun bisa mengusulkan, yang penting harus memiliki satu visi dan nilai bersama. Kan banyak partai yang bergabung dengan PDI Perjuangan, bekerja sama, bergabung, berduduk. Kalau siapa yang akan bergabung dan akan bekerja sama dan punya calon, boleh diberikan. Jadi nanti kita akan berusaha bersama-sama. Punya satu visi, punya satu nilai bersama, gitu kan, dan kita akan bisa kompak. Tokohnya banyak, hampir semua sebenarnya mereka punya kualifikasi. Sudah bekerja sama, maka itu menjadi kewajiban dan buat kita yang bekerja sama sudah. Jadi P3 sudah, Perindo sudah, beberapa partai nanti akan menyampaikan. Waktu itu PAN datang tapi belum menyatakan. Jadi yang sudah pasti harus punya komitmen itu sudah menjadi kesepakatan kita.